Hak menentukan nasib diri sendiri, bagaimana kita dapat mengubah sistem kolonialis Jawa yang tidak dapat kita terima di tanah, pusaka, kampung halaman kita? Dengan nasihat-nasihat dan bujukan? Tak ada orang atau golongan yang mau melepaskan kekuasaan mereka dengan sukarela. Segala anjuran dan nasihat kepada kaum kolonialis Jawa untuk mengubah sistem penjajahan mereka, sudah lama terbukti sia-sia belaka. Saya sendiri termasuk salah seorang yang pada waktu-waktu yang lampau pernah mengusulkan satu cara yang adil yang dapat kita terima pada waktu itu untuk bekerja sama dengan orang Jawa dengan membentuk satu pemerintahan bersistem federation. Saya sudah menulis buku Demokrasi untuk Indonesia, 1956, dalam mengusahakan penyelesaian secara damai itu. Tetapi sebagai umum sudah mengetahui, segala usaha itu tidaklah memberi kesan apa-apa pada kaum kolonialis Jawa yang memegang kekuasaan yang tidak sah di Jakarta. Sebaliknya, mereka memperlihatkan kesombongan yang tiada batas dengan melarang beredarnya buku tersebut. Apakah keadaan yang tidak adil dan tidak diterima ini dapat diubah dengan mengadakan perlawanan terbatas sebagai di masa yang sudah-sudah? Segala macam langkah ini sudah diambil selama 20 tahun yang silam dan semuanya telah berakhir dengan kegagalan. Gerombolan penguasa Jawa yang berada di Jakarta itu tidak dapat lagi ditumbangkan dengan perlawanan terbatas dalam negeri semata-mata karena apa yang disebut Republik Indonesia itu sudah berubah sifatnya menjadi satu negara kolonialis Jawa. Dan sesuatu negara kolonialis tidak dapat digulingkan dengan perlawanan terbatas, pemberontakan, atau dengan perang saudara, karena sifat persaudaraan itu tidak ada lagi di sana. Yang ada hanya si penguasa dengan yang dikuasainya, si penjajah dengan yang dijajahnya. Kehidupan kaum kolonialis Jawa di Jakarta tidak lagi bergantung pada pilihan dan kesukaan rakyat di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan lain-lain yang kedudukan mereka sudah diturunkan menjadi anak jajahan Jawa. Sebagaimana pemberontakan rakyat di Kepulauan Melayu tidak dapat mengubah pemerintah kolonialis Belanda di Den Haag dahulu, demikian juga pemberontakan di tanah seberang tidak dapat mengubah kedudukan gerombolan kolonialis Jawa di Jakarta sekarang ini. Oleh karena itu mengadakan perlawanan terbatas secara yang sudah-sudah itu, yaitu masih atas nama bangsa Pulau Keling lawan bangsa Pulau Keling alias Indonesia lawan Indonesia adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Yang kita maksudkan dengan cara perlawanan terbatas yang sudah-sudah itu ialah pemberontakan dengan tidak menyatakan diri mereka masing-masing merdeka dan bebas dari negara kolonialis Indonesia Jawa yang sebenarnya hanya sambungan dari Hindia Belanda. Dengan demikian mereka itu sendiri yang telah membatasi perlawanan mereka, menjadikannya hanya soal dalam negeri semata-mata, yang tidak ada hubungannya dengan hak bangsa untuk melawan penjajah dan hak menentukan nasib diri sendiri. Kalau kedua perkara ini tidak menjadi soal dan bukan perkara, maka PBB dan badan-badan internasional yang lain tidak berhak campur tangan atau memberi bantuan. Keadaan mereka itu sama dengan orang-orang yang berteriak meminta bantuan karena rumah-rumah mereka sedang kebakaran. Tetapi pada waktu itu juga mereka dengan sengaja mengunci semua pintu dari dalam sehingga tidak ada bantuan yang dapat dimasukkan. Padahal perlawanan mereka terhadap kolonialisme Jawa itu adalah 100% perjuangan yang bersifat internasional, yang dilindungi oleh hukum internasional dalam hak menentukan nasib diri sendiri dan hak melawan penjajahan. Pemimpin-pemimpin dari perlawanan yang sudah-sudah itu adalah orang baik-baik dan berani, tetapi mereka mengalami urat saraf mereka beku menghadapi pengertian kebangsaan Pulau Keling yang sudah mereka terima selama ini dengan tidak berpikir panjang karena kekurangan kesadaran mereka kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, ekonomi dan politik dari bangsa mereka masing-masing. Mereka tidak sanggup memikirkan tentang adanya jalan lain ke masa depan, bangsa kita selain lewat perairan kanal-kanal kotor dari Ciliwung, yang digali oleh Belanda. Mereka sebenarnya sudah berperang melawan satu gerombolan kolonialis tetapi ini dilakukan semata-mata dengan mempergunakan strategi perang saudara. Mereka sebenarnya menghadapi satu perang internasional antara bangsa melawan musuh yang datang mendarat dari seberang lautan, invaders, dari Jawa. Tetapi perlawanan masih tetap dilakukan atas nama satu bangsa, yakni bangsa Pulau Keling lawan bangsa Pulau Keling. Pada dasarnya semua mereka mengalami penyakit tidak mengenal diri sendiri atau identity crisis yang nampaknya belum sembuh sampai sekarang. Di luar negeri, perlawanan mereka itu telah memberi kesan seakan-akan hanya perebutan kursi belaka antara mereka yang tidak mempunyai kedudukan dengan mereka yang duduk di kursi pemerintahan. Karena tidak ada pernyataan kemerdekaan dan tidak ada pula tuntutan yang tegas untuk hak menentukan nasib diri sendiri. Kesan-kesan yang begini di luar negeri adalah sangat merugikan kepada perjuangan mereka sendiri. Kebalikannya hal ini sangatlah menguntungkan kepada kaum kolonialis Jawa. Mereka telah mengatakan kepada dunia bahwa pemberontak-pemberontak itu adalah rebels without a cause, pemberontak-pemberontak yang tidak mempunyai perjuangan suci. Sedang perkara yang sebenarnya, yaitu soal kolonialisme Jawa dan hak menentukan nasib diri sendiri dari bangsa Kepulauan Melayu tidak pernah dikemukakan dengan tegas-tegas karena pemimpin-pemimpin perlawanan takut menyinggung perasaan bangsa Jawa tetapi tidak takut melanggar keadilan terhadap hak kemerdekaan bangsa mereka sendiri. Sudahlah pasti bahwa usaha-usaha perlawanan terhadap sesuatu kolonialisme secara setengah hati itu tentu menemui kegagalan.
Mereka yang setengah selalu merusakkan mereka yang sungguh-sungguh. Suatu jalan baru menuju kepada kemerdekaan yang sejati, dengan mempergunakan cara-cara nasional dan internasional haruslah dicari untuk bangsa Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain-lain. Jalan baru ini tidak lain melainkan jalan hak menentukan nasib diri sendiri yang menuju kepada kemerdekaan yang sejati. Hak menentukan nasib diri sendiri dari segala bangsa adalah kunci kepada masa depan politik bangsa dunia Melayu. Kalau kita tidak menuntut dan mempertahankan hak suci kita ini, maka kita tidak mempunyai lagi masa depan. Jalan Indonesia Jawa adalah jalan yang langsung menuju kebodohan, kemunduran, kehancuran dan perbudakan. Hak menentukan nasib diri sendiri dari segala bangsa adalah satu hak suci yang telah menjadi dasar ketertiban dunia sejak Perang Dunia Ketiga, yang telah menjadi dasar ketertiban dunia sejak Perang Dunia Kedua dengan dicantumkannya dalam Piagam Perserikatan Bangsa. Dan malah, sekarang sudah didirikan satu badan tersendiri dari PBB untuk mengamati pelaksanaannya, yaitu Decolonization Commission atau Badan untuk Meniadakan Penjajahan. Hak ini telah dihormati oleh hampir semua bekas kerajaan negara imperialis dengan mengembalikan hak menentukan nasib diri sendiri kepada bangsa yang pernah dijajah mereka kecuali oleh Belanda, yang telah bekerja sama dengan kolonialis Indonesia Jawa untuk tidak mengembalikan hak menentukan nasib diri sendiri itu kepada kita bangsa dunia Melayu. Semua negara-negara baru di dunia yang berdiri sejak setengah abad ini telah memperoleh hak hidup mereka daripada hak bangsa Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Sunda, dan lain-lain, belumlah dikembalikan kepada mereka sampai sekarang. Waktu untuk mengembalikan kedaulatan atas setiap negeri di dunia Melayu kepada bangsa asli yang berhak sudah tiba. Penjajahan sudah dikecam di seluruh pelosok dunia yang lain, bahkan sudah dinamakan dengan resmi sebagai satu kejahatan dunia, international crime, tetapi masih juga diteruskan oleh gerombolan kolonialis Indonesia Jawa atas bangsa dunia Melayu.